Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Nurina. Nah, Bu, bagaimana peranan Ibu sebagai orang tua saat pembelajaran daring? Ya, mengasuhlah menuntun saat belajar gitu, sedikit-sedikit gitu. Terus ya yang diutamakan belajarnya gitu, gimana caranya gitu. Jadi Ibu tetap membimbing ya Bu ya, Iya. selama pembelajaran di rumah Iya. ya Bu ya. Nah selanjutnya, adakah kesulitan yang dihadapi oleh Ibu saat pembelajaran daring? Dari pelajarannya Ya. gitu ya, soalnya gurunya itu mengontrolnya nggak setiap hari, kan dibagi kelompok, kelompok yang lain, kelompok sini gitu. Nah ya pokoknya agak sulit lah. Jadi kurang pengawasan ya Bu ya dari Iya. pihak sekolahnya misalnya. Iya, kan dibagi-bagi kelompok sih. Jadi bergilir ya Bu? Bergilir. Terus itu ya harus ada kuotanya, itu dari itu susahnya. Iya Bu ya, sekarang apalagi kuota dari pemerintah belum ada lagi ya Bu ya. Jadi kalau di rumah sih pakai wifi kan bisa. Tapi kan kalau di luar pakai kuota. Kuota sendiri ya Bu ya. Iya. Nah selanjutnya Bu, alat atau media yang digunakan biasanya apa ya Bu? Misalnya WhatsApp, menggunakan WhatsApp. Iya, menggunakan WhatsApp. Terus mungkin kan anak-anak suaranya itu kan agak, kalau pakai HP itu kan ada suaranya kecil ya. Kalau di kelompok ibu mah pakai itu salon gitu. Jadi memperjelas ya Bu ya, agar suara anak terdengar. Gitu, biar ngerti gitu. Iya. Nah selanjutnya Bu, adakah manfaat yang dirasakan oleh Ibu sama pembelajaran daring seperti ini? Ya banyak sih manfaatnya gitu ya, kalau di rumah masing-masing gitu ya. Ya mungkin seperti saya ini kan ibu kurang gitu ya, banyak pekerjaan gitu kan. Kalau daring kan kelompok gitu ya, bisa saling bantu lah gitu ya, mengurangi gitu. Jadi tutor sebaya ya Bu ya, jadi anak tuh belajar kelompok, bisa belajar satu sama lain sama teman gitu ya Bu ya. Bisa tukar pikiran dan gitu lah, bisa saling bantu. Nah selanjutnya Bu, adakah perbedaan yang sangat berbeda antara pembelajaran daring sama tatap muka di sekolah? Ya jelas beda. Kalau daring itu menyita waktu, kelompok kan ya, pekerjaan rumah agak kesita gitu kan. Kalau tatap muka udah dipercayain sama guru sepenuhnya gitu. Ya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi mengenai kegiatan pembelajaran daring. Nah Bu, biasanya ada nih tips dan trik untuk anak ya Bu ya belajar. Misalnya mengatur jadwal ya Bu, jadwalnya diatur, misalnya bangun pagi, mempersiapkan diri. Selanjutnya area belajarnya Bu, misalnya area belajar untuk belajar khusus belajar, dan selanjutnya untuk area santai begitu ya Bu ya. Nah Ibu juga bisa mencari materi sendiri untuk dibagikan ke anak, bisa melalui internet ya Bu ya, di Google bisa mengunduh modul, contohnya seperti ini Bu, modul disesuaikan dengan jenjang kelas. Misalnya anak Ibu kelas berapa, dicari. Nah di sana biasanya berisi materi-materi Bu, jadi Ibu bisa sedikitnya memberikan wawasan kepada anak gitu Bu. Nah selanjutnya di modul itu biasanya terdapat latihan-latihan soal, jadi anak bisa belajar secara mandiri. Nah untuk itu Terus mundur gitu ya. iya Bu. Nah selanjutnya ada ini Bu, biasanya penggunaan media-media yang saat ini pembelajaran daring seperti ini digunakan ya Bu ya, misalnya Google Meet nih yang ini, Zoom, Classroom, ini aplikasi untuk menulis. Nah ini juga WhatsApp kan ya digunakan ya Bu ya. Biasanya seperti itu Bu. Nah Ibu juga bisa mencari materi-materi misalnya dari YouTube ya Bu ya. Sekarang kan penggunaan YouTube itu biasanya kan materi itu digambarkan secara audio visual. Nah diharapkan anak itu bisa menerima, lebih menangkap gitu pembelajaran yang diajarkan melalui audio visual. Bisa mencari sendiri Bu, misalnya materi kelas 3 misalnya, atau materi apa, tulis misalnya kalau untuk SMP ya Bu ya, ada teks berita misalnya, cari di Google untuk mengenai modul
biasanya ada modul pembelajaran SMP biasanya kalau sesuaikan ya Bu ya, bahasa Indonesia, teks berita. Nanti muncul Bu contoh-contohnya. Ada materinya, teks berita itu seperti apa, seperti itu. Dijelaskan. Modul nih Iya, modul seperti itu Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Widya Anggraini dengan NIM 18210134 PBSI A2 2018. Saya di sini sedang bersama dengan Ibu Hajah Enting Hayati. Beliau merupakan kepala sekolah dari SDN Pagadungan 1. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Mengenai sistem pembelajaran di SD ini, apakah yang digunakan Bu? Kebanyakannya itu daring ya kan. Jadi anak belajar di rumah ya Bu ya? Nah selanjutnya, ada kendala Bu yang dihadapi saat pembelajaran? Sebenarnya kalau kendala itu pasti ada ya, tapi dengan kegigihan ibu bapak guru gitu, dengan cara menyampaikan pelajarannya, mungkin dia itu tiap hari walaupun keadaan daring tapi dia memberikan pelajaran, tapi yang menjadi kendalanya itu di orang tua, di anak gitu. Sepertinya anak tidak punya HP kendalanya, terus orang tuanya tidak mengerti, mungkin terbatas dari sekolahnya dan pendidikannya gitu. Selanjutnya Bu, adakah metode yang digunakan untuk pembelajaran daring? Metode ada, anak sepertinya kalau pakai media ya tatap muka ya, seperti tatap muka juga gitu, menurut memakai video call gitu anak-anak, karena banyak orang tua terutama kelas bawah, jadi tugas pelajaran yang diberikan itu kadang-kadang tidak bisa menyimak gitu. Jadi memakai media untuk penyampaian dengan video call gitu. Media yang diberikan kepada anak. Jadi dia medianya menggunakan video call. Kalau WhatsApp itu digunakan? WhatsApp digunakan untuk memberikan tugasnya kan itu memakai WhatsApp ya ke grup kelompoknya gitu. Nah nanti kalau umpamanya anak yang menjadi kendala, yang tidak punya HP gitu, dengan WhatsApp itu mungkin dari 100% itu paling masuk 60%, karena itu tidak semua gitu. Jadi cara memberikan atau melaporkan tugasnya itu, memberi tugas atau melaporkan tugas anak itu dengan cara berkelompok. Siapa yang punya HP, siapa yang punya media lah gitu untuk melaporkan atau menerima tugas. Jadi tidak ke WhatsApp, ke perorangan tidak, ya, tapi melalui kelompok aja gitu. Yang melalui sekolah. Iya. Jadi yang tidak punya HP juga dia itu bisa menanyakan atau bisa mengikuti. Untuk durasi waktunya Bu, bagaimana itu Bu? Apakah ada perbedaan antara tatap muka dengan pembelajaran daring? Kalau pembelajaran daring, anak itu diberikan pelajaran tidak terbatas. Tidak terbatasnya itu umpamanya memberikan pelajaran, anak kan sudah dibiasakan kalau pembelajaran satu itu jam belajar. Jam belajar itu jam 7.15. Jadi anak itu di grupnya itu udah melaporkan diri atau melalui call atau melalui WhatsApp. Jadi umpamanya namanya Ahmad hadir. Itu setiap pagi jam 7.15 itu anak dari rumah itu udah mengirimkan kehadirannya, dan ibu bapak gurunya memberikan pelajaran. Nanti dikasih batas waktunya sampai jam 12 tugas harus sudah masuk. Itu ada batasannya ya. Mudah-mudahan informasi yang Ibu telah berikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Widya Anggraini dengan NIM 18210134 PBSI A2 2018. Saya di sini sedang bersama dengan Ibu Yati. Ibu Yati merupakan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah di Dusun Kalen Asem. Baik, langsung saja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Ibu mengenai UMKM ya Bu ya, usaha di tengah pandemi COVID seperti ini Bu? Ya kalau usaha biasa-biasa aja ya, dimana kalau panen rame ya, kalau
lagi enggak ya biasa aja gitu, standar, nggak berdampak besar mungkin di desa ya. Ya. Jadi dampaknya nggak Terlalu besar. ya. Apalagi di sini masih Masih zona ini yang aman. Selanjutnya bagaimana gitu Bu ekonomi yang terjadi pada saat pandemi seperti ini? ya biasa juga, mungkin di kampung kan beda sama yang di kota ya, yang berdampak Parah. besar ya. Kalau di kampung kan gimana situasi kalau ada musim mangga kan rame lagi, mungkin kan pendapatannya warga ada yang kuli gitu, jadi punya uang, jadi belanjanya rame. Tapi kalau itu ya biasa-biasa aja, ya agak menurun kalau nggak pas panen, karena ada panen mangga, panen padi kan ya. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, apakah usaha yang cocok gitu Bu di masa pandemi seperti ini bagi kaum muda atau bagi masyarakat yang terdampak seperti itu Bu? Ya mungkin ada banyak ya sekarang online gitu. Jualan online Oh, jalan seperti itu, online Bu. ya, banyak yang sekarang kan banyak yang dagang juga, banyak yang ngejar-ngejar. Keliling ya Bu Ya, ya, keliling ke rumah seperti itu. Nah Ibu, menurut Ibu adakah perbedaan yang paling berbeda gitu Bu dari adanya COVID dan tidak adanya COVID seperti itu Bu di sini? Sama aja sih kayaknya. Sama ya, Bu, ya? Nggak ada, walaupun nggak ada, sama aja, penghasilan tergantung sama musim panen gitu. Itu bergantung sama musim aja ya Bu Iya. ya, nggak terlalu berdampak lebih jauh seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yati yang sudah berkenan menjadi narasumber saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.